Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda terhebat. Ya, setelah kita melalui bab sebelumnya yaitu pendapatan nasional, sekarang kita ke materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, Ananda semua, dari gambar yang berikut ini Ananda bisa lihat kan, satu perkampungan yang kumuh, yang satu lagi adalah penduduk kota yang pembangunannya semakin pesat. Nah, dari kedua tersebut, sudahkah bisa Ananda bayangin apakah arti dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Oke, kalau belum, yuk kita lihat pengertiannya berikut ini. Ya, pertumbuhan ekonomi adalah kondisi adanya peningkatan PDB dari suatu negara atau daerah, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat dan infrastruktur. Nah, dari pertumbuhan ekonomi, Ibu tekankan ya, pertumbuhan ekonomi itu lebih menilai pada kuantitas yang bisa dihitung dengan angka. Oke, kuantitas di mana-mana bisa dihitung dengan angka. Selanjutnya, cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu adalah PDB tahun T dikurang PDB tahun sebelum T, kemudian dibagi PDB tahun sebelum T, dikali 100%. Nah, tahun T itu apa, Ibu? Tahun T itu adalah tahun yang ditanya, atau tahun yang lebih besar dari suatu sebuah data. PDB tahun 2005 Indonesia misalnya 1000 triliun. PDB tahun 2006 adalah 1200 triliun. Maka berapakah pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi tahun 2006? Nah, tahun T-nya adalah 2006 karena tahun T adalah yang lebih tinggi. Dan tahun sebelum T-nya adalah tahun 2005. Bisa ya Ananda ya? Oke, selanjutnya banyak pakar ekonomi yang mengartikan dari pertumbuhan ekonomi itu apa-apa saja, yaitu dari Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bacher, dan Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Kemudian menurut Friedrich List, ya, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi bergantung pada peran pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan kebudayaan. Tahap pertumbuhan ekonomi, menurutnya yaitu tahap berburu, tahap beternak, dan tahap bertani. Kemudian yang keempat, tahap kerajinan tangan. Yang kelima adalah tahap kolaborasi antara kelima tersebut. Nah, semua negara melewati masa berburu, yaitu setelah berburu mereka menternakkan buruannya, kemudian berkembang menjadi untuk menghidupi kehidupan mereka, mereka bercocok tanam. Kemudian setelah berkembang dengan hasil taninya, mereka mulai mencari keahlian dengan melakukan kerajinan tangan yang bisa dijual beli dan dipasarkan ke seluruh negara. Oke, itu menurut Friedrich List. Kemudian kedua itu adalah menurut Hildebrand. Menurut Hildebrand, perkembangan ekonomi didasarkan atas cara distribusi alat kebutuhan pertumbuhan ekonomi dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah barter. Ya, semua masyarakat mengalami yang tahap 3 ini, yaitu tahap barter. Dulunya orang-orang itu menginginkan sesuatu, dia menukarkan apa yang ada pada dirinya, dibarterkan kepada orang yang mempunyai barang yang memiliki kebutuhannya. Kemudian berkembang kepada masyarakat perekonomian uang, di mana setiap negara juga memiliki perkembangan menciptakan mata uang masing-masing. Kemudian setelah masyarakat berkembang dalam menciptakan uangnya, menurut Bruno Hildebrand, masyarakat tersebut berkembang memberikan pinjaman dan bantuan atau pemberian kredit kepada masyarakatnya untuk membangun rumah tangga masing-masing melalui pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh negara. Oke, selanjutnya menurut Karl Bacher, tahap perekonomian didasarkan pada jarak antara produsen dan konsumen oleh alat pemuas kebutuhan. Jadi menurut Karl Bacher ini ada 3. Yang pertama itu adalah perekonomian rumah tangga, kemudian perekonomian kota, dan yang terakhir perekonomian nasional. Nah, menurut Karl Bacher ini suatu negara itu berkembang dari perekonomian rumah tangga, kota, dan nasional. Nah, jadi semua rumah tangga itu menciptakan dan memenuhi kebutuhannya dengan diri sendiri, yaitu kalau mau makan, nanam padi sendiri, kemudian nanam sayur sendiri. Setelah mereka berkembang,
mungkin sayurnya kebanyakan, mereka mendistribusikan sayur-sayur tersebut kepada masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar sehingga semua masyarakat juga menanam sayur-sayur dan barangnya kelebihan di-offer ke masyarakat perkotaan. Nah, dari masyarakat perkotaan juga seperti itu, mereka mempunyai keahlian masing-masing dari bidang pendidikan yang berbeda-beda sehingga kemampuan mereka itu bermanfaat untuk digunakan untuk seluruh Indonesia. Contohnya aja produksi baju oleh masyarakat kota. Ya, produksi baju yang dilakuin oleh masyarakat kota itu bisa bermanfaat untuk masyarakat nasional. Contohnya aja adalah produksi baju dari Bandung. Bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia karena semua masyarakat Indonesia membutuhkan kaos atau batik dari Bandung. Oke, selanjutnya menurut Werner Sombart, ya, tokoh ekonomi yang keempat adalah Werner Sombart. Menurut pertumbuhan ekonomi didasarkan pada susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, di sini menurut Werner Sombart ini, masa perekonomian ada 3, yaitu masa perekonomian tertutup, masa perekonomian kerajinan dan pertukaran, kemudian masa perekonomian kapitalis. Nah, masa perekonomian tertutup di sini maksudnya apa? Ya, di mana masyarakatnya masih menutup diri terhadap perkembangan kota. Contohnya aja pemikiran-pemikiran yang tidak menerima dari orang luar. Nah, masa perekonomian tertutup ini juga masih dikatakan masih berburu, bertani, kemudian hanya untuk memenuhi diri sendiri. Kemudian masa perekonomian kerajinan dan pertukaran, di sini semua masyarakat sudah memiliki keahlian masing-masing untuk menciptakan barang dan jasa, kemudian menukarkannya kepada masyarakat sekitar dan masyarakat kota. Nah, di sini masyarakatnya juga sudah mulai berkembang dalam pemikirannya dan sudah mulai terbuka untuk menerima orang lain dan bisa menyalurkan barang dan jasanya kepada orang lain. Kemudian masa perekonomian kapitalis di sini adalah maksudnya di mana masyarakat tersebut sudah mengembangkan usahanya dan sudah bisa menerima kerjasama dengan orang lain, baik itu dalam segi permodalan, kemudian segi transfer barang dan jasa ke luar negeri. Itu menurut Werner Sombart. 5 adalah dari Walt Whitman Rostow. Dari Walt Whitman Rostow ini, masa pertumbuhan ekonomi menjadi 5, yaitu perekonomian tradisional, transisi, lepas landas dan menuju kedewasaan dengan tingkat dan perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Oke. Pada masa perekonomian tradisional, kita bisa melihat masih ada negara yang menganut perekonomian tradisional, yaitu masih mengandalkan hasil bumi. Ya, hasil bumi contohnya seperti Papua Nugini, masih mengandalkan hasil alam yang mereka miliki. Nah, masa perekonomian tradisional ini ingat ya, masih mengandalkan hasil bumi mereka sendiri. Kemudian masa perekonomian transisi. Masa perekonomian transisi ini di mana masyarakat tradisional tadi sudah menerima dan memahami bahwa ada perubahan dari luar dan mereka mencoba menggerakkan diri untuk berubah. Ya, mereka sudah mulai menerima teknologi dari luar, kerajinan dan keahlian dari orang luar. Di Indonesia sendiri, masa transisi itu adalah pada saat zaman penjajahan Belanda, ya, di mana dia menerima dan masukan dari Belanda dan Jepang dalam bercocok tanam maupun ada di Indonesia. Kemudian perekonomian lepas landas itu di mana masyarakatnya sudah memiliki keahlian profesional dalam bekerja. Nah, masa lepas landas Indonesia itu adalah saat Indonesia sudah merdeka, di mana dia mulai bergerak sendiri untuk menciptakan ekonominya sendiri, baik itu dari segi industri, pertanian, dan perdagangan. Kedewasaan. Masa menuju kedewasaan ini bisa kita lihat contoh dari Indonesia saat ini, di mana Indonesia sudah memiliki sektor industri sendiri, sudah memiliki teknologi yang pesat, dan hanya saja masih belum dikatakan negara maju. Negara-negara berkembang yang ada di dunia ini
itu mengalami masa perekonomian menuju kedewasaan, ya, di mana masih membutuhkan dana dari dari luar untuk mengembangkan negaranya sendiri. Itu adalah masa menuju kedewasaan. Kemudian yang terakhir adalah masa perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Di masa yang ini adalah contohnya adalah negara-negara maju, ya, seperti Amerika, Jerman, Korea Selatan, itu sudah menciptakan teknologinya sendiri dengan memenuhi kebutuhan negaranya juga sendiri dan mengandalkan sumber daya manusia dan modalnya juga sendiri. Ya, dengan tingkat konsumsi yang tinggi mereka menghasilkan barang sendiri dan dipakai untuk diri negara mereka sendiri. Itu menurut Walt Whitman Rostow. Kemudian kita tidak lupa dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik, di mana bapak ekonomi kita adalah Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu negara dianggap bertumbuh dan berkembang oleh Adam Smith jika sumber daya alamnya diolah oleh sumber daya manusianya negara tersebut, yaitu sumber daya alamnya diolah oleh negaranya, kemudian sumber daya manusianya juga sudah memiliki keahlian masing-masing dan mempunyai profesionalitas yang tinggi. Kemudian sumber daya modal yang kuat itu adalah menurut Adam Smith. Kemudian menurut David Ricardo, sama seperti dengan yang dikatakan oleh Adam Smith, yaitu suatu negara dikatakan berkembang jika sumber daya alamnya bisa memenuhi negaranya, kemudian sumber daya manusianya juga bisa memenuhi kebutuhan negaranya dengan kualitas dan kuantitas, dan sumber daya modal yang kuat juga ditambahi dengan kemajuan teknologi. Negara tersebut dikatakan berkembang jika negara tersebut mengalami kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, peranan sektor pertanian yang dominan. Ya, dikatakan berkembang negara tersebut jika memiliki sektor pertanian yang berkembang, tidak stuck di situ-situ aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Ya, Ananda semua juga bisa kehidupan Ananda dari zaman Ananda kecil sampai dewasa saat ini. Tentunya bangunan-bangunan yang ada di sekitar rumah Ananda, kemudian tentunya juga pola pikir masyarakat tetangga Ananda juga pasti berubah, kan? Nah, itulah namanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu diukur dengan kualitas. Tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi dengan kualitas, ya. Nah, apa bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Nah, balik lagi, garis besar dari pembangunan ekonomi adalah kualitas. Pertumbuhan ekonomi garis besarnya adalah kuantitas. Oke, yang pertama adalah berpengaruh terhadap kehidupan seseorang sehari-hari dan berhubungan dengan nilai-nilai dalam diri seorang tersebut. Itu pembangunan ekonomi, kualitas dari diri sendiri tersebut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah fokus pada nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan, seperti harga, inflasi, kemudian saham, yang bisa diukur dengan angka. Kemudian yang kedua, pembangunan ekonomi itu proses meningkat kesejahteraan rakyat. Proses adalah kualitas. Kemudian yang kedua, di pertumbuhan ekonomi, kenaikan nilai pasar dan barang dan jasa. Oke, yang ketiga perbedaannya, pembangunan ekonomi fokus pada kenaikan PDB dengan jumlah penduduk. Jadi ada kenaikan PDB dengan jumlah penduduk, walaupun dengan angka, tapi kualitas, berarti kualitas PDB tersebut berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, dia hanya fokus pada kenaikan PDB saja, tidak peduli dengan jumlah penduduk. Yang keempat, di pembangunan ekonomi, kenaikan PDB disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi, hanya kenaikan PDB saja, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kenaikan PDB. Di pembangunan ekonomi, kenaikan PDB disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan di pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya fokus pada kenaikan PDB saja, angka. Oke, yang keenam, pembangunan ekonomi menekankan peningkatan kemakmuran, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya meningkatkan peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita bisa diukur dengan angka kan? Ya, tahun 2005 bisa jadi pendapatan per kapita Indonesia rata-rata masyarakatnya mendapatkan pendapatan sekitar 1.500.000. Nah, tahun 2020 rata-rata penduduk Indonesia mengalami peningkatan pendapatan per kapita, yaitu bisa jadi 3 jutaan. Itu contohnya, ya. Kemudian, apa saja sih yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara? Ya, yang pertama itu adalah tanah dan kekayaan alam. Juga membangun perekonomiannya jika memiliki tanah dan kekayaan alam yang memadai. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas penduduk. Nah, suatu negara akan mudah berkembang dan bertumbuh jika memiliki kualitas dan kuantitas penduduk. Ya, contohnya aja dulu Indonesia rata-rata masyarakatnya itu masih rata-rata SD. Tahun 2008 itu rata-rata SMP. Nah, sekarang alhamdulillah menuju rata-rata tingkat SMA. Sudah Anda lihat kan tingkat kemiskinan saat ini tentunya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Gimana? Karena masyarakat kita sudah mulai berkualitas, baik itu dari segi keahlian maupun segi pemikiran. Tiga itu adalah suatu negara dikatakan berkembang dan bertumbuh dan membangun perekonomiannya jika memiliki kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Contohnya Indonesia memiliki modalnya sendiri dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dan sumber daya modalnya mulai berkembang, di mana pabrik-pabrik dan Indonesia sudah menciptakan barang-barang berteknologi tinggi mampu dengan diciptakan oleh manusia Indonesia sendiri. Oke, yang keempat itu adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, suatu negara itu akan mengalami kesulitan berkembang jika masyarakatnya itu menutup diri. Contohnya, masih banyak negara yang belum menerima perubahan. Contohnya aja ya tadi Papua Nugini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, banyak kota yang belum berkembang dikarenakan masih banyak kota yang menutup diri dari perubahan. Contohnya aja itu kita lihat Kisaran. Tahun 2015 itu Kisaran masih menutup diri dengan menerima label-label dari masyarakat kota. Contohnya adalah Indomaret, KFC. Di Kisaran itu, jika ada KFC dan Indomaret itu, nama label Indomaret dan KFC itu tidak boleh dilambangkan di luar karena itu peraturan dari pemerintah tersebut, masih menolak perubahan menuju masyarakat kota. Dan setelah tahun sekarang mungkin saja sudah berbeda, mereka sudah lebih banyak, sekarang sudah ada bioskop, sudah ada Irian, kemudian KFC juga udah bisa, Indomaret, Alfamart semua sudah bisa meletakkan labelnya di luar. Contohnya juga Yogyakarta dan Bali. Mereka walaupun masih menjaga adat dan istiadat mereka, tapi mereka tetap menerima perkembangan dari luar. Baik itu wisata asing diterima dengan baik dan juga brand-brand asing boleh untuk membuka usaha di daerah tersebut. Oke, demikianlah materi kita di pertumbuhan dan perkembangan materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah Ananda sudah paham? Apabila Ananda belum paham, boleh kita lanjut di grup WA ya. Nah, untuk Ananda semua tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker saat berada di luar, dan juga penuhi kebutuhan diri sendiri dengan mengkonsumsi vitamin C agar tubuh kebal dari berbagai virus. Oke, terima kasih perhatiannya Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ananda.